Oke, sudah kita record. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Suara saya. Pak. Halo, Iya, terdengar, Pak. tes. Terdengar tidak suara saya? Terdengar, Pak. Wah, saya berarti nggak terdengar ya. Bentar, ada masalah. Saya pakai sekarang headset di atas. Suara kalian nggak terdengar di tempat saya. Nggak tahu kalau suara saya di tempat kalian terdengar atau tidak. Coba ada yang bicara, bisa terdengar? Tes. Terdengar, Pak. Iya benar. Headset saya berapa masalah? Oke, coba dites 1 2 3. Dengar suara saya? Terdengar, Pak. Oke, berarti headsetnya memang masalah. Dengar, Pak, dengar. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Oke, ini juga udah terekam, udah jalan rekamannya. Oke. Oke, lagi jalan. Oke, kita mulai. Untuk pertemuan malam hari ini, kita masuk ke pertemuan 15 terakhir. Lusa kita libur, minggu depan kita libur, lusa kita UAS. Oke, di pertemuan terakhir ini kita bahas masalah topik daftar akun Google Developer dan rilis aplikasi ke Google Play Store. Untuk materi slide dan tugasnya sudah saya postkan di kampus. Oke, lanjut saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Oke, diawali dari outline materi garis besar malam hari ini kita akan bahas bagaimana cara membuat akun Google Developer. Nah, ini akun Gmail tapi berbayar, bukan yang gratis. Dan ini fungsinya nanti akun ini bisa kita daftarkan untuk merilis APK. Jadi di Play Store maupun App Store kita bisa merilis aplikasi di sana. Bentar, ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Jadi malam hari ini kita bahas yang pertama membuat akun Google Developer dan yang kedua merilis aplikasi di Google Play Store. Oke, yang pertama membuat akun Google Developer. Nah, jadi ketika kita ingin merilis aplikasi, kita harus punya dua, satu file APK, satu lagi akun Google Developer atau disebut juga akun Google Console. Nah, di sini setelah kita membuat file APK di Android Studio, selanjutnya bisa kita share lewat WhatsApp ataupun bisa kita rilis di App Store.
Nah, sebelum kita mau rilis ke Google Play Store, kita harus mempunyai akunnya terlebih dahulu. Biasanya orang developer nyebutnya sebagai akun Google Console. Nah, ini pertamanya diklik untuk sign up terlebih dahulu, ada linknya. Kalau saya klik, nanti akan menuju ke sign up membuat akun Google Developer. Ini terlihat tidak Google Chrome yang saya share? Terlihat, Pak. Oke, sip. Nah, ini masuk ke Play Console, membuat akun developer. Ini login menggunakan Gmail yang gratisan dari Pelita Bangsa, Asep Arwan, Pelita Bangsa ACID. Nah, di sini ada dua cara. Ada yang secara organisasi, ada yang secara mandiri ataupun sendiri. Oke. Nah, kalau misalkan organisasi, misalkan punya Pelita Bangsa sendiri, ada organisasinya atau ada perusahaan, nama perusahaan atau nama koperasi. Nah, tapi kalau punya sendiri suka-suka kita, nah ini kita buat lewat aplikasi untuk diri sendiri. Kita buat akun Google-nya untuk kepentingan kita sendiri. Diklik mulai. Nah, kalau di sini nanti masuk ke sini, kemudian klik mulai. Nah, selanjutnya nanti akan ada langkah-langkah mulai dari pertama sampai terakhir. Nah, langkah yang pertama ini yaitu mendeskripsikan tentang Anda sendiri. Nah, nanti di alamat emailnya apa, nomor telepon, dan metode pembayaran. Ini secara keseluruhan. Nanti bayarnya berapa? Hanya satu kali bayar sebesar $25 US dollar. Jadi di sini Mas Aditya. Oke, saya lanjutkan. Oke, mohon maaf Mas Aditya ya. Saya mute dulu. Oke, saya lanjutkan. Nah, $25 itu sebesar, kalau saya cek misalkan 15.000, misalkan saya nggak tahu dolar berapa sekarang, 25 kali 15.000 sekitar 375 ribuan. Nah, untuk bayar sekali membuat akun Google Developer. Kemudian ada yang masuk, bentar. Oke, saya lanjutkan. Nah, sini klik lanjutkan. Nah, diawali memberitahu nama developernya, misalkan nama saya contohnya, karena ini saya buat sendiri bukan organisasi. Kalau organisasi biasanya nama PT, nama perusahaan. Oke, berikutnya, nah di sini nanti akan ditautkan pembayaran memverifikasi identifikasinya. Di sini buat dipilih, diklik buat atau pilih profil pembayaran. Nah, nanti akan muncul, nah bisa dipilih perorangan ataupun buat profil pembayaran yang baru. Nah, kalau misalkan perorangan ini dipilih, kemudian lanjutkan. Nah, nanti akan terlihat di sini ini dari akun email asep.arwan@beritabangsaaid ini terlihat nama resminya ini, alamat Cikarang, Bekasi 17550 Indonesia ID. Nah, nanti akan dialamatkan di sini. Kemudian klik berikutnya. Ini untuk menautkan yang tadi itu, ini untuk menautkan profil pembayaran atau memverifikasi. Nanti ada double check lagi dengan cara memfoto KTP. Oke, ini hanya untuk verifikasi di email. Berikutnya, nah selanjutnya ini profil developer public.
nantinya akan terlihat oleh orang lain ketika aplikasi APK kita dirilis. Nama resminya ini, negaranya ini, kemudian alamat emailnya, misalkan mau dimasukkan, monggo. Ini pakai email yang gratisan saya. Kemudian diklik persetujuannya. Nah, kalau sudah, adapun memverifikasi silakan. Nah, diklik persetujuannya, saya mengizinkan Google menampilkan informasi ini di Google Play sebagai bagian dari profil developer publik saya. Kemudian klik berikutnya. Nah, ini belum kasih kita verifikasi terlebih dahulu. Udah, kemudian berikutnya. Nah, ini tentang Anda. Nah, di sini kalau di slide-nya mulai dari tentang Anda baru mulai masuk. Nanti diisikan Anda itu sebagai apa? Developer kah? Atau hanya pertama kali menggunakan konsol? Apa hanya publikasi publisher aja? Misalkan ini pendukungnya saya seorang developer. Kemudian kalau punya akun Google yang lain, monggo silakan didaftarkan. Tapi kalau misalkan akun Google yang lain tidak ada, hanya menggunakan ini, nah, informasi ini tidak terlihat oleh akun lain. Mau ya klik monggo, atau ada tidak juga langsung di bypass. Kemudian kalau punya alamat situs web, misalkan punya blogspot atau punya Instagram atau apa, monggo silakan. Ataupun bisa dipilih saya tidak memiliki situs. Oke, kalau sudah diklik berikutnya. Nah, ini tentang apps-nya. Nanti aplikasinya tentang apa nih tema topiknya. Kemudian berapa banyak dalam 12 bulan ke depan. Ketika kita buat pertama kali akun Google Developer, nanti 1 tahun itu bisa berapa banyak, misalkan lebih dari 10. Kemudian untuk menghasilkan uang atau tidak. Nah, saya bilang iya. Nah, uangnya dari mana? Bisa dari iklan, pembelian aplikasi, atau aplikasi berbayar, ataupun langganan, atau lainnya. Nah, biasa saya centang lainnya. Kalau lainnya ini biasanya dari subscribe atau lewat klik sudah subscribe itu ada yang bintang. Subscribe aja lah, cukuplah, lupa saya bintang tulisannya apa. Kemudian kategorinya tentang apa? Apakah untuk anak-anak keluarga, saya bisa centang ini. Perbankan kah, atau pelacakan kontak COVID sertifikatnya, atau pinjaman mikro kayak pinjol gitu, atau dompet, uang kripto, layanan pemerintah, pemilu, berita, bisa juga berita, atau pinjaman pribadi, perjudian, telemedis, non medis, terkait tembakau atau tidak pun satu di atas. Nah, dipilih salah satu aja ataupun tidak sama sekali juga monggo silahkan. Saya biasanya ini dan ini. Kemudian berikutnya, nah, nanti cara Google menghubungi Anda. Nah, fungsi ini nanti digunakan cara Google menghubungi Anda itu kalau misalkan Anda dapat uang dari AdSense atau dari banyaknya orang yang menggunakan aplikasi APK, atau aplikasi APK Anda berbayar kemudian ada orang yang menggunakannya membeli. Nah, itu ke situ. Ini akun developernya tadi prediksi. Kemudian ini apps-nya tentang aplikasinya. Kemudian berikutnya ini tentang pembayaran. Nah, di sini cara Google menghubungi Anda, misalkan nama kontaknya apa. Nah, bisa kita teruskan kembali namanya siapa, contohnya nama saya. Kemudian alamat email. Nanti biasanya tiap ada yang ngedownload atau ada yang menggunakan biasanya di email. Kemudian dalam 1 tahun, dalam 1 bulan berapa banyak dianalisa
berapa banyak yang subscribe, ada yang like, ada yang mendownload, bisa terlihat. Kemudian bahasanya, bahasa Indonesia. Nomor kontaknya dan ini nomor teleponnya bisa disebutkan +62, baru nomor teleponnya 812105363855. Nah biasanya ini nggak ditelepon tapi lewat WhatsApp ataupun SMS. Nah ini ada verifikasinya, nanti lewat SMS, lewat telepon. Nah contohnya lewat SMS, saya klik. Karena ini kalau misalkan langsung berikutnya ini nggak terima sama dia, itu harus diverifikasi nomor teleponnya bahwa ini atau Anda. Nah ini biasanya saya di WA. Nah, bentar akan saya buka WA nya coba. Masuk ya, bentar saya ambil HP dulu coba. Oke, kodenya 962508. Nah di verify, kalau ini berhasil nomornya, kemudian klik berikutnya. Nah ini di persyaratan ini masuk ke yang di slide ini. Nah, di persyaratan itu harus dicentang bahwa Anda menyetujui dan tunduk dari persyaratan dari Google. Ini dicentang dan dicentang. Yang pertama untuk mengkonfirmasi bahwa telah membaca dan menyetujui perjanjian, dan yang kedua mengkonfirmasi bahwa telah membaca dan menyetujui persyaratan. Nah baru berikutnya klik buat akun dan bayar. Nah nanti akan dibuatkan akun Gmailnya, dan juga nanti akan ada pembayaran sebesar $25. Dan informasi ini disimpan untuk pembayaran payment google.com. Nah ini kalau misalkan punya kartu kredit bisa diklik. Nah dimasukkan nomor kartu kreditnya, bulannya, CCTV, keamanan, baru nanti dibayar. Kalau misalkan tidak ada, bisa menggunakan PayPal, ataupun ada cara kedua, yaitu kita tidak perlu membuat dari Google Developer, tapi kita menggunakan jasa orang lain untuk mau dibayarkan lewat kartu kredit. Nah ini jasanya bisa menggunakan link ini, yaitu jasa PCC Google Developer. Nah di sini bayarnya $25, kursnya misalkan 15.000 sebesar 375. Dan pembayaran di sini biasanya ada lebihnya. Kalau saya klik, ini sekitar 400 berapa gitu. Jadi jasa buat uang jasa dia aslinya bayar $25 atau sebesar 375.000. Nah, tapi lewat jasa ini sekitar bayarnya 460.000. Ya sekitar 100 ribuan lah buat jasanya dia. Nah jasa di sini nanti kita didapatkan nih nomor visanya, nomor kartu kreditnya, kita didapatkan expire-nya, bulannya, sama kode CPC. Nah, nanti kita bisa ditambahkan di tempatnya tadi. Di sini kita dapat nomor kartu, tanggal bulannya, sama CPC. Nah, nanti kita bisa lewat bayar langsung di lewat Google Developernya. Seperti itu. Atau juga lewat Shopee atau Marketplace, Tokopedia, ataupun lewat Blibli. Ini ada yang menjual akun Google Developer. Kita tinggal menggunakannya saja. Misalkan saya searching di sini,
Misalkan saya cari di Tokopedia, nah ini ada jual Google Developer-nya nih. Nah kalau kita klik, namanya jual Godep Google Developer murah. Nah, di Tokopedia nih ada dari Shopee juga banyak, Tokopedia banyak. Ini yang kita pakai saja. Nah jual Godep, nah, jual developer konsol Google. Nah ini sekitar 455 nih, Google Developer Play Console. Nah, ini bohong tuh yang tadi itu 250.000. Ini nah, di Tokopedia. Shopee lambat, sabar, seperti itu. Jadi bisa lewat yang cara saya ini, biasa yang saya lakukan lewat cara ini PCC, karena saya sendiri nggak punya kartu kredit. Kemudian bisa juga cara yang kedua, yaitu membeli dari marketplace akun Google Developer. Memang itu akun Google orang lain yang kita beli, nah, mereka jual. Saya, cara kedua itu hanya cara apa ya, cadangan, karena kita nggak tahu history dari akun Google Developer tersebut, apakah bagus atau jelek atau baru dibuat atau biasa-biasa saja. Seperti itu. Nah nanti kalau sudah kita punya akun Google Developer, nah contohnya seperti ini. Nah itu biasanya butuh waktu verifikasi selama 3 hari kerja. Nanti ditunggu verifikasinya lewat email, didapatkan verify form, biaya pembayarannya sekian. Nah ini biaya pembayarannya bisa kita daftar hanya sekali untuk seumur hidup, berlaku untuk selamanya. Nah, dengan syarat asalkan akunnya tidak di-ban oleh Google. Nah akun di-ban sama Google biasanya karena akun tersebut bermasalah atau sering apa, tentang tindak pidana, kejahatan ataupun tentang pornografi. Nah, di sini kita kalau sudah punya akun, kita bisa upload sebanyak-banyaknya tanpa ada batasan dengan menggunakan satu akun developer. Nah, ini contoh tampilannya di utama Google Play Console. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah punya, kita bisa rilis aplikasi di Android Google Developer. Ini 455 Godef-nya 4 jam yang lalu. Nah ini terpercaya, ini bergaransi dia bilang. Kemudian ini ada yang lebih mahal, 973 810. Ini 250. Nah ini akun fake nih, hati-hati, bohong. Kemudian karena nggak mungkin di bawah dari $25. Kemudian kalau di Shopee ya kurang lebih sama lah harganya seperti itu. Nah ini contohnya ada 470 nih. Kalau tadi berapa? 455, 470. Ada yang 600, ada yang 500, 475. Oke. Ini Google Developernya. Ini ada yang 3 juta kemahalan. Akun siapakah ilegal. Nah ini bisa digunakan. Ini kita beli akunnya sudah jadi nih. Ini terlihat tidak file share Chrome saya yang saya share?
Terlihat, Oh, Pak. terlihat ya. Oke. Terlihat, Pak. Oke. Dan sudah ada aplikasinya katanya. Nah, kita nggak tahu karena kita beli dari punya orang yang orang jual. Termasuk saya juga akun saya udah saya jual. Jadi saya nggak punya akun lagi, tapi kalau punya ya tinggal beli lagi saya. Nah, lumayan itu kayak macam invest. Nah, di awal mungkin akun Google-nya sekitar $25. Kalau misalkan kita sudah banyak, sudah ada subscribe, like-nya, nah itu harganya bisa tinggi. Nah, ini contohnya orang jual ini 587. Berarti baru mulai awal nih paling sedikit. Tapi ada yang sampai 3 juta, 2 juta kita jual akun. Di sini emailnya mulai dari 2014 sampai 2019 random. Baru usia akunnya 1 minggu, nah makanya masih apa 587. Ya kalau udah bertahun-tahun jutaan biasanya. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita merilis aplikasi di Google Play Store. Nah, untuk merilis di aplikasi Google Play Store, pastikan kita punya akun terlebih dahulu. Nanti masuk ke akun Google Play Developer Console-nya menggunakan akun Gmail yang sudah didaftarkan. Kemudian nanti ini halaman utamanya untuk mempublishkan aplikasi Android di Google Play. Nah, ini yang saya capture. Kemudian cara merilisnya. Nah, ini yang pertama kita pilih bahasa terlebih dahulu. Nah, contohnya bahasa Indonesia -ID, yaitu ID-nya untuk Indonesia. Dan juga nanti nama aplikasi Android yang akan kita upload. Contohnya judulnya aplikasi tebak gambar. Kemudian diklik buat. Nah, nanti di awal di sini kita define terlebih dahulu setiap APK yang kita publish. Kita berikan nama judul, bahasanya apa, kemudian deskripsi lengkap dan singkat. Nah, di sini judulnya aplikasi tebak gambar, deskripsi singkatnya aplikasi tebak gambar, tebak ikon. Nah, lengkapnya aplikasi tebak gambar sederhana ini berisi kumpulan ikon di mana nanti user harus bermain dengan menebak nama dari ikon yang ditampilkan. Kemudian disimpan draftnya. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan screenshot dari aplikasi tersebut. Minimal 2. Ya, kalau salah satu kurang, tidak ada tombol untuk jelajah ke yang lain atau lanjut. Jadi minimal 2 atau bisa lebih dari satu. Yang lebih menarik misalkan ada videonya atau terhubung dengan ada yang dari YouTube, nah, bisa ditambahkan di sini dengan mengkopikan linknya. Oke, nah selanjutnya, nah di sini kita tambahkan ikon aplikasinya. Nanti supaya terinstal ikonnya seperti apa, kemudian gambaran di awalnya seperti apa. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi kita tambahkan ikonnya berupa formatnya .iko, kemudian screenshotnya, kemudian kalau ada promosi misalkan iklan bisa tambahkan juga di sini. Nah, itu untuk nambah-nambah cuan. Misalkan ada yang download nanti bisa pemakai itu ada iklannya. Kemudian selanjutnya juga bisa tambahkan video promosi, misalkan ada link dari YouTube-nya. Nah, di sini ketika ada screenshot dari aplikasi APK itu selain ada gambar-gambar ada juga video. Kemudian di sini kita isikan kategori mulai dari jenis aplikasi, kemudian kategorinya apa, kemudian rating kontennya apa. Misalkan jenis aplikasinya itu berupa game, kemudian kategorinya pendidikan, kemudian rating kontennya ini nanti dari si user, dia akan memberikan bintangnya berapa untuk memberikan rating. Kemudian di sini diisi situs webnya jika ada, tapi kalau tidak ada kosongkan saja. Nah, yang paling penting itu ada alamat email, kemudian juga nomor ponsel, nomor telepon. Yang paling penting itu alamat emailnya. Nanti alamat ini ditampilkan secara publik aplikasi ini, siapa yang membuatnya. Kalau misalkan ada masalah kita isi testimoni,
Nah, ini bisa kita tanyakan ke si pembuatnya dengan lewat alamat emailnya. Kemudian, nah, di scroll ke bawah ada kebijakan privasi. Nah, di sini harus diklik, dicentang untuk setuju dengan persyaratan tersebut. Selanjutnya nanti akan memilih menu rilis aplikasi. Nah, kemudian kalau diklik rilis aplikasi, maka ini akan masuk file APK-nya. Kemudian nanti akan ditunjukkan gambar contohnya seperti ini. Ini nama rilisnya 1.0. Kemudian ini aplikasi tebak gambar versi yang pertama, diisikan saja. Nah, selanjutnya kita isikan rating kontennya. Jadi saya biasanya default tak isi, tidak saya klik, jadi default itu tidak semua. Kemudian saya klik simpan, baru setelah ini ratingnya nanti akan naik menjadi rating konten checklist. Pertama itu menandakan bahwa ini siap untuk dipublish. Kemudian klik selanjutnya. Nah, ini untuk mengisi dari data negara yang tersedia atau misalkan ditujukan untuk pengguna anak. Nah, ini biasanya terserah mau diisi atau tidak ya. Kemudian yang jelas nanti dia harus dicentang tunduk pada pedoman konten, dan yang kedua centang untuk undang-undang dari ekspor APK-nya. Nah, setelah itu baru konfirmasi, diklik dirilis sampai nanti ada centang warna hijau bahwa ini sudah publish ke Play Store. Namun perlu dikonfirmasi terlebih dahulu, ini tidak bisa langsung ada. Nah, ini baru hanya rilis dulu, publish, nanti akan ada pengecekan, double check dari tim Google-nya sendiri. Contohnya seperti ini, ada APK ukurannya sekian, tanggal publish-nya. Nah, selanjutnya kalau kita publish nanti akan direview oleh pihak Google selama 8 sampai 12 jam. Itu jika baru pertama kali rilis upload di Google Play Store. Tapi kalau sudah minimal 2 kali, keduanya atau beberapa kali, itu kurang lebih dari 5 jam. Nah, nanti dapat email atau kita bisa lewat dari buka akun Google kita bahwa statusnya sudah dipublikasikan. Nah, kalau dipublikasikan, dipublish, ini sudah ada. Bisa kita cek lewat Play Store apapun Play Store-nya, nanti akan terlihat ada ikonnya dan ada APK-nya dan ada juga nama judulnya. Ada yang masuk? Ini berat nih. Oke. Nah, di akun Google sendiri kita bisa terlihat satu file APK ini nanti ada penginstalan oleh pengguna berapa banyak, yang kemudian di uninstall juga berapa banyak, rating kontennya atau pakai queue-nya. Nah, ini bisa untuk menganalisis satu file APK ini di luaran itu baik yang tertarik atau tidak. Itu dashboard analitik. Nah, ini kalau kita searching di App Store ataupun Play Store, tampilannya seperti ini. Oke, ini rangkumannya. Jadi kita kalau ingin merilis APK atau mempublish APK di Play Store, yaitu kita harus punya akun Google Developer. Ya, kita buat. Nah, Google Developer ini berbayar sekitar $25 seumur hidup. Asalkan tidak di-ban sama dari Google-nya. Kita bisa memasukkan sebanyak-banyaknya tanpa ada embel-embel. Kemudian setelah itu kita publish. Nah, di publishnya sendiri butuh beberapa waktu, jam untuk mereview oleh tim Google bahwa APK kita aman. Kemudian latihannya, cari jurnal penelitian tentang Google Play Store. Oke, nanti penelitian ini dipakai misalkan untuk kalian tentang Google Play Store, apakah ada sesuatu yang menarik di sana, apa yang bisa dibahas, apa yang bisa dikulik untuk dibuat penelitian selanjutnya. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Atau mau nanya lain juga monggo silakan, bisa WA ataupun email ke saya di luar jam kuliah juga bisa, silakan. Monggo Mas Hodir Bima. Pak, kalau misalnya kan itu kan nanti dapat kayak yang tadi kan dapat uang ya dari iklan dan kayak prabayar gitu. Itu masuknya ke rekening apa ada penahanan dulu Pak dari Play Store-nya itu Pak? Nah, oke, bentar saya masuk. Jadi kalau misalkan udah dapat uang, nanti di akun Google Debt-nya, nanti ada berupa menu di situ. Contoh seperti yang menu tadi itu, mana ya? Nah, dashboard analitik seperti ini ada menu. Nah, ini bisa dilihat di bawah ini nanti dapat uangnya berapa dolar, hitungannya per dolar. Nah, biasa mungkin di awal-awal kalau ada yang mendownload sampai 10 atau 20 itu sekitar 0,115, kalau nggak salah 0,10 lah. Nah, sekitar berapa ya, 15.000, berarti 1.500. Nah ini bisa nantinya kita bisa buat rekening juga di sini, masukkan mau lewat transfer kah atau mau rilis nantinya. Biasanya lewat transfer, nanti kita masukkan ada rekening di sini. Kalau dulu ada namanya Giro Bilia tapi udah nggak ada sekarang. Itu di menu dashboard analitik nanti bisa kelihatan. Ini mau di istilahnya apa ya, mau di transfer apa dikirim itu, di debit atau tidak, seperti itu. Seperti layaknya kita nanti tadi daftar, kita buat akun kartu kredit kita di situ. Nah di sini nanti bisa kita kirim ke nomor rekening kita atau tidak, seperti itu. Di dashboard analitik nanti ada di bawahnya. Ini tidak saya kopikan selanjutnya. Monggo silakan yang lain. Sebenarnya simpel, kalian daftar, nanti dipakai nggak dipakai itu akun kan bisa terlihat dari daftarnya tahun berapa. Ya misalkan publish APK kecil aja. Nah semakin lama, nah itu akun itu ada harganya dan biasanya naik. Misalkan kita beli atau kita buat sekitar $25 375 di tahun 2023, setahun satu lah, satu APK, atau sebulan satu APK kita publish, kemudian ya ada 2 atau 5 tahun lah. Nah itu kita bisa jual, itu akun kita dijual itu bisa naik harganya. Dan tadinya kita kayak istilahnya kayak tanah lah gitu, itu ada naik, cuma naiknya nggak signifikan, butuh waktu beberapa lama. Nah itu kalau pengen lebih besar, tergantung kalau misalkan banyak historinya bagus atau tidak ya. Nah, itu bisa naik sampai 800.000 atau 1 juta. Tadi juga ada tuh yang 3 juta tuh, keren tuh berarti akunnya. Kalau tadi saya cek mana ya, 500 tadi ada tuh yang 3 juta mana. Sini nih. Nah ini nih akun Godep nih, satu terjual 3 juta. Kita lihat tuh akunnya. Tanggal kadaluarsa 22/12 ya, udah habis berarti ini. Sekarang udah tanggal, oh cuma bukan, ini mau buat nih kemahalan kalau ini berarti. Ini mau buat nih kemahalan. Nah ini bisa dipakai nih, akun Google orang bisa dipakai. Ini
Nah ini 650. Nah ini cuman ini akun Google orang juga nih. Kita lihat ini. Ini oke, nanti dengan double. Oh kalau ini di mirror jangan ini. Kalau ini di mirror nanti akan double. Jangan. Itu bisa dilihat sama dia. Percuma nanti kita ngumpulin duit dan duitnya bisa diambil sama dia. Tengah kadaluarsa 2021. Oh, udah habis ini mah. Nah, kita coba nih 573 nih. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh, ini dari Thailand kayaknya nih. Sewin Style. Nah, ada verifikasinya. Monggo silakan ada yang mau ditanya. Mas Sugir Bima silakan. Nanti kalau misalnya semester depan itu ada ini nggak Pak? Apa kayak belajar software testing gitu Pak? Software testing. Yang jelas semester depan itu ada kelanjutannya pemrograman Mobile 2. Kalau untuk testing maksudnya untuk ke software tuh banyak, ada yang nanti belajar desktop, web juga. Testingnya sendiri maksudnya ke alat kah atau ke tentang apa sih testingnya? Iya kayak ngetes aplikasi gitu Pak, kayak game gitu Pak. Kalau tes aplikasi yang udah jadi gitu Pak. Kayak perbankan gitu. Tergantung dari mata kuliahnya ya dan dosen yang memberikannya. Kadang-kala misalkan untuk yang bisnis elektronik, misalkan mata kuliahnya, nah ada sebagian dosen yang menggunakan tool yang sudah ada di luaran untuk pengatas aplikasi tersebut tentang manajemen data di bisnis elektronik seperti apa. Ada plus minusnya, nanti dibuat di analisanya, dari kesimpulannya. Ada yang data mining, misalkan data mining ataupun untuk mesin learning, ada aplikasi software tester, contohnya namanya Rapid Miner atau TensorFlow. Nah nanti bisa di training sama di testing hasilnya itu seberapa akurat, seberapa persen. Nanti bisa di testing lewat mobile, web atau desktop untuk pengenalan learningnya supaya sistemnya jadi pintar, seperti itu. Mungkin seperti itu maksudnya ya. Iya Pak. Iya. Nah biasanya masuk untuk testing itu nanti kalau sudah ke arah penjurusan, nanti kan di teknik informatika itu ada yang tentang network, tentang machine learning, tentang software engineering, kemudian tentang security. Nah, kalau untuk yang game itu biasanya masuknya ke animasi dan multimedia. Nanti bikin game ataupun dari game yang ada itu di testing, diuji coba, dianalisa ada plus minusnya seperti apa.
lewat game dari mobile, dari web ataupun desktop. Kadang-kala di testing gamenya kita buat sama seperti itu, cuman beda dari asetnya, gambarnya, areanya, senjatanya, cuman konsepnya mungkin sama seperti itu. Maksudnya seperti itu bukan? Iya Pak, seperti itu Pak. Iya. Nanti tunggu aja, dia kan baru semester 3 nih, nanti masuk di semester berapa ya? Semester 5 kalau nggak salah. Kadang mau yang ke jaringan kah, security kah, mau yang software engineering, mau yang animasi atau multimedia, tergantung nanti pilihannya. Monggo silakan yang lainnya. Oh ya, sekedar informasi, barusan tadi saya upload untuk UAS, soal-soal UAS. Jadi minggu depan libur, minggu lusa UAS, kalian diharapkan saat UAS di tanggal 13 jam habis maghrib, nanti usahakan datang ke kelas untuk tanda tangan basah dan ambil soal. Soalnya satu buat aplikasi mobile, aplikasi mobilenya itu nanti ada gambarnya buat seperti apa. Kemudian waktunya selama 1 minggu nanti diposkan di kampus di pertemuan ke-16. Bagi yang tidak datang, nanti ada ikut UAS susulan dengan soal yang berbeda. Waktunya juga sama 1 minggu untuk diposkan di kampus. Dan UAS susulan dimulai ketika UAS seperti biasanya sudah selesai. Oke, kalau misalkan tidak ada, nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan di luar jam kuliah, monggo silakan bisa WA ataupun email tanyakan ke saya. Oke, jangan lupa untuk tugas-tugasnya nanti paling lambat sebelum UAS, jangan sampai kelupaan untuk cek kembali bagi yang belum mengumpulkan tugas. Oke, kalau gitu saya hentikan presentasi. Kita ketemu lagi nanti lusa saat UAS di kelas. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.